Shalom. Puji Tuhan buat jemaat yang setia. Selamat tahun baru. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum mulai kita akan satu dalam doa. Saya undang dengan hormat semua bangkit berdiri. Bapak, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau penyertaan-Mu sampai pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh lalui di tahun 2022 bersama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di tahun 2023 ini, penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan kami percaya, hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tahun baru 2023 tanggal 1 Januari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh rasakan penyertaan-Mu, berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Tuhan, pagi hari ini, di ibadah pertama tanggal 1 Januari ini, di tahun baru 2023 ini, kami mau memulai bersama Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau mengagungkan nama Yesus. Untuk itu Tuhan, urapi kami semua yang sudah hadir di ruangan ini. Bahkan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau mengurapinya. Baik itu dari Aser, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi. Kuduskan kami Tuhan. Tahirkan kami dengan kuasa darah Yesus. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang maha kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah ada di tempat ini. Mereka yang masih dalam perjalanan, Kau tibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bahkan kalau Kau boleh minta Tuhan, hujan boleh berhenti, cuaca boleh bersahabat dengan kami Tuhan. Sehingga jemaat-Mu yang mau beribadah tidak terhalang oleh karena situasi hujan apapun dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, biar itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Dan kami yakin Tuhan, Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Jamah sentuh hati kami Tuhan. Jangan izinkan kami pulang sama seperti kami datang. Tapi kami pulang membawa kemenangan lepas kemenangan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, sentuhan Tuhan untuk kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gembala sidang kami Pastor Paulus Supit, beserta istri, anak, menantu, bahkan cucu-cucunya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi. Bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan, baik itu Pastor Paulus Supit, bahkan Pengkiandu, yang akan melayani kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau taruhkan benih firman di mulut lidah bibirnya. Biar setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar di setiap jam-jam ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Hari yang baru, tahun yang baru. Kami percaya segala yang baru, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan juga melimpah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau Allah yang setia dalam segala perbuatan-Mu Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang memeliharakan kami dengan setia. Bahkan di saat-saat kami seringkali tidak setia kepada-Mu Bapa, Kau Allah yang setia buat kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus
Juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Kasih-Mu menebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus juru selamatku, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Saya percaya di tahun yang baru ini ada banyak harapan yang kita doakan buat hidup kita. Ada banyak hal yang mungkin belum terjawab di tahun yang sudah lewat. Dan kita berharap, kita berdoa agar terjadi di tahun ini. Saya percaya mujizat Tuhan masih ada buat kita. Yang terbaik masih ada buat kita. Bahkan hal-hal yang luar biasa Tuhan akan berikan berlimpah buat kita di tahun ini. Mari kita bersama hampiri Allah-Mu, hampiri Tuhan-Mu, hampiri Dia. Kita sembah Dia, kita muliakan Dia. Minta pada Tuhan yang terbaik. Yang terbaik di pandangan kita belum tentu yang terbaik di hadapan Tuhan. Tapi kalau yang terbaik dari Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Mari harapkan yang terbaik dari Tuhan. Mari harapkan yang terbaik selalu dari Tuhan. Karena Dia akan melimpahkan segala yang terbaik itu untuk setiap hidup kita. Pribadi demi pribadi di tempat ini. Tidak akan ada kekurangan sesuatu pun yang baik di dalam Tuhan. Saya percaya semua yang terbaik itu menjadi bagian hidup kita. Asalkan kita hidup berkenan dan berharap kepada Tuhan selalu. Mari umat Tuhan kita sembah Tuhan kita. Kita sembah Dia. Katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku.
Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Mari kita berdiri bersama sama Tuhan. Segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Kasihmu membusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Amen. Ku percaya mujizatmu ku Sekali lagi katakan, sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kau juru selamatku Tuhan, Allah yang tak pernah tinggalkan aku, Allah yang setia, Allah yang selalu hadir dalam setiap langkah-langkahku, Allah yang setia. Mujizatmu nyata, kasihmu besar, ajaib dan perkasa Tuhan. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari angkat suaramu dan tinggikan Tuhan. Dia Allah sumber kekuatan kita, Dia Allah mujizat kita, Dia Allah kekuatan kita, Dia Allah segalanya dalam hidup kita. Tuhan, Raja, Dia juru selamat dalam kehidupan kita. Agungkan Raja, agungkan Tuhanmu. Yesus kaulah segalanya. Haleluya. Kasih sayangmu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kasih sayangmu melimpah di setiap langkah-langkah kami Bapa. Kami percaya mujizatmu terjadi. Mujizatmu kami alami saat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi namamu yang kudus. Segala hormat, kemuliaan, Kau Allah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya di hidup kami Tuhan. Kaulah kekuatan kami, penghiburan kami, pertolongan kami. Kaulah mujizat dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ada di hari pertama di tahun yang baru, tahun 2023. Ada 365 halaman buku kehidupan kami di tahun 2023. Dan kami mau awali bersama dengan Tuhan. Mampukan kami
untuk bisa membuat buku yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari kami bersama dengan Tuhan. Setiap hari kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan, mengagung-agungkan Engkau, memberikan hidup kami yang terbaik, bahkan segalanya yang terbaik untuk Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih kami sudah melewati tahun 2022 dan kami ada masuk di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di tahun 2022, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Terima kasih atas segala campur tangan-Mu di tahun kemarin. Dan saat ini kami serahkan hidup kami kembali ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua. Kami mau dengar pesan Tuhan di awal tahun. Kami juga mau diberkati. Kami percaya ini menjadi tahun pemulihan, tahun kemenangan, tahun keberkatan, tahun mujizat. Bukan berarti tidak ada masalah. Kami percaya kami akan tetap keluar lebih daripada pemenang, karena Tuhan memberkati kami. Sebelum kami dengar firman, kami juga saat ini berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Tuhan, tutup bungkus anak-anak kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berkati anak-anak yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Berkati masa depan mereka. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang baik, kebanggaan orang tua, mempunyai hari depan yang penuh dengan harapan. Mereka bertumbuh dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami dan guru-guru sekolah minggu ke dalam campur tangan Tuhan. Tuhan juga kiranya tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami siap untuk diberkati pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan dulu yang luar biasa. Shalom. Selamat tahun baru. Ini adalah hari pertama di tahun yang baru, tahun 2023. Saya percaya kita semua diberkati. Ada amin? Kita ada sampai hari ini karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Katakan amin. Ini adalah awal yang baik. Ya. Tadi pagi Pak Pengki juga bilang, ya, saudara tadi pagi hujan tapi tempat ini masih penuh. Karena ada orang-orang yang mau mengutamakan Tuhan. Saudara ada di tempat ini, saya percaya jerih payah saudara dan saya tidak akan pernah sia-sia. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Pesan Tuhan kepada kita semua, untuk saya dan untuk saudara. Tema firman Tuhan ini adalah pesan Tuhan. Saya pakai bahasa Inggris biar agak keren dikit saudara. Stay close to Jesus. Tetap dekat dengan Tuhan Yesus. Ada amin? Di tahun yang baru ini kita harus tetap dekat dengan Tuhan Yesus. Karena ya, kita beriman tahun ini baik. Katakan amin. Tahun ini kita tetap bisa berhasil. Kita bisa lewati tahun ini juga dengan kemenangan. Tapi bukan berarti tidak ada masalah saudara. Presiden kita sendiri sudah bilang kita di tahun 2023 akan mengalami ya, yang namanya krisis. Karena itu mari kita tetap semangat di tahun yang baru. Kita tetap berusaha, kita tetap melangkah, jangan pernah menyerah, kuat. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan memampukan saudara. Tetapi pesan Tuhan untuk saya dan saudara, apapun yang terjadi tahun 2023, kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Kita harus tetap dekat dengan Yesus. Katakan amin. Kita lihat dulu ayatnya saudara. Kita lihat dulu ayatnya. Dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-8a. Yakobus 4 ayatnya yang ke-8a. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu.
8a. Jadi mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Saudara, kalau kita lihat ayat ini kira-kira apa yang awkward, apa yang boleh dibilang agak sedikit aneh dari ayat ini? Coba perhatikan. Saya bacakan sekali lagi. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Kira-kira apa yang aneh dari ayat ini? Saudara, ayat ini kalau kita perhatikan seolah-olah Tuhan itu jauh dari kita. Betul nggak? Betul nggak? Tuhan kan bilang begini, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Jadi Tuhan jauh apa dekat? Jauh dong. Karena Tuhan sudah kita apa? Mendekat. Jadi pesan Tuhan di tahun 2023. Tuhan minta kita nih yang mendekat kepada Tuhan. Katakan amin. Kemarin kita merayakan Natal minggu lalu. Yesus lahir untuk apa saudara? Menyelamatkan kita, menghapus semua dosa kita. Katakan amin. Perjanjian lama, perjanjian baru, di tengah-tengahnya ada halaman kosong. 400 tahun Allah tidak berbicara kepada manusia. Karena manusia hidupnya jahat. Tapi karena kasihnya, karena cintanya, dia turun ke dunia, lahir di kandang domba. Hidup 33,5 tahun dan akhirnya mati di atas kayu salib. Supaya apa? Menghapus semua dosa kita. Menyelamatkan kita. Dan tidak hanya sampai di situ. Waktu dia mau naik ke surga saudara. Dia memberikan kita seorang penolong. Siapa? Roh Kudus. Dan hari ini Roh Kudus ada di mana? Dalam setiap hati kita. Artinya Tuhan Yesus ada di dalam setiap hati kita. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Tapi kenapa kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, firman Tuhan katakan mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Berarti Tuhan Allah kita telah menjauh. Saudara perhatikan dalam ayatnya yang ke-8, kita baca terus sekali lagi yuk. Kita baca dari awal, 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah, ia akan mendekat kepadamu terus. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang, dan hai kamu yang mendua hati. Jadi ternyata saudara, kita yang mengusir Tuhan keluar dari kehidupan kita. Kita yang mendorong Tuhan jauh dari hidup kita. Bukan Tuhan tinggalkan kita. Tolong katakan amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Kita jatuh dalam dosa. Dia lahir ke dunia. Menjadi sama dengan manusia. Hanya untuk menyelamatkan kita. Menghapus semua kesalahan kita. Dan dia mau ada di dalam setiap hati kita. Maka karena itu ada. Dia berikan seorang penolong, Roh Kudus. Allah kita, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi. Ya. Satu Tuhan, tapi dia memiliki 3 jabatan. Dia sebagai Bapa, dia sebagai Anak yang menyelamatkan, tapi dia juga sebagai penolong. Katakan amin. Dan dia ada di dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan katakan karena dosa yang kita kembali lakukan, kita sedang mendorong Tuhan keluar dari hidup kita. Jauh dari hidup kita. Saya pakai ilustrasi. Saudara lihat. Saya taruh ini di depan. Ini ada gelas. Ini ada gelas. Ini saudara dan saya. Ini hanya ilustrasi saudara. Ini Tuhan. Waktu dia turun ke dunia, menghapus semua dosa kita, membersihkan kita dari semua pelanggaran, kesalahan dan dosa yang kita lakukan, menyelamatkan kita, dan waktu dia mau naik ke surga, dia memberikan seorang penolong untuk menolong kita supaya kita mampu hidup dalam kemenangan.
hidup dalam rencana dan rancangannya. Dia masuk dalam hidup kita. Dia ada dalam hidup kita. Tapi perhatikan, karena dosa yang kita lakukan, semua kejahatan, pertengkaran, kebencian, semua apa yang terjadi saudara, itu membuat Tuhan akhirnya keluar. Saya ini dulu ini karena tutupnya. Nah, lihat, karena dosa yang kita lakukan, kita membuat Tuhan keluar dari hidup kita. Ada amin. Jadi bukannya Tuhan yang menjauh, bukannya Tuhan biarkan kita, tapi kita yang mendorong. Karena dosa yang kita lakukan, kita mendorong Tuhan keluar dari hidup kita. Karena itu ayat 8 berkata begini, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepada kita. Dan Ia akan mendekat kepadamu. Ada amin? Tahun 2023, Tuhan minta kita semua, saya dan saudara, lebih banyak mendekat kepada Tuhan. Tuhan sanggup berkati saudara. Tuhan sanggup buat usaha saudara tetap jalan berhasil. Tuhan sanggup sembuhkan saudara. Sedikit aminnya ya. Tuhan sanggup pulihkan saudara. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tapi hari-hari ini Tuhan minta sekarang waktunya kita yang mendekat. Dia sudah berikan segala-galanya, nanti kita akan lihat. Bahkan kasih karunia-Nya, firman Tuhan dalam Yakobus ini katakan, cukup jauh lebih besar dari semua kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Tapi karena dosa seringkali kita dorong Tuhan keluar dari hidup kita. Kita mau selamat tahun 2023. Tidak ada kata lain, pesan Tuhan mendekat. Caranya tadi dalam ayat 8. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu yang mendua hati. Mari kita sama-sama bersihkan tangan kita, hidup kita, hati kita. Supaya kita mampu mendekat kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mendekat. Firman Tuhan katakan Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Maka tahun 2023 tetap menjadi tahun mujizat, tahun kemenangan, tahun keberkatan buat kita semua. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Karena Dia yang punya langit, bumi dan seluruh isinya. Bagi Dia gak ada yang mustahil. Dan kita semua percaya. Kita bahkan mengalami banyak mujizat. Dan Tuhan mau ingatkan pagi hari ini, Dia bisa banyak buat mujizat di tahun 2023. Tapi Tuhan ingatkan, saudara mau mujizat terjadi, saudara mau kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, pemulihan, kesembuhan terjadi, Tuhan minta kita sama-sama melangkah, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tidak ada kata lain. Di dalam ayatnya yang keempat, Yakobus 4 ini saudara, ayat 1 sampai 10, tapi ayatnya yang keempat dikatakan gini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia akan menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau saudara mau nih tahun 2023 selamat, kita mau menang, kita mau tetap berhasil, kita mau tetap diberkati. Ya. Bagi Dia gak ada yang mustahil. Tapi mari kita bersihkan tangan kita, hidup kita, hati kita, supaya kita bisa mendekat. Dan Tuhan akan menolong kita sepanjang tahun 2023 ini. Kita akan tetap mengalami mujizat. Kita akan tetap mengalami berkat-Nya yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa saudara. Ya, kasih-Nya cukup. Ayat 6-nya dikatakan begini. Ya, ayat 6-nya dikatakan. Tetapi yuk kita baca sama-sama ayat 6 ini. Ini penting. Ini kuncinya saudara. 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, dari semua pelanggaran, kesalahan, kejahatan yang kita lakukan. Terus,
Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dengar baik-baik saudara, perhatikan. Kita nih manusia berdosa, dia sudah hapus dosa kita, dia tinggal dalam kita. Karena dosa yang kita lakukan, kita mendorong Tuhan keluar dari hidup kita. Tapi dia tetap menunggu saudara dan saya. Dia tetap mau menyelamatkan kita. Meskipun kita sudah usir Tuhan keluar dari hidup kita, tapi Tuhan tetap menunggu kita mendekat kepada Dia. Dia tetap, tangannya tetap terbuka. Sama seperti cerita anak yang hilang, tangannya tetap terbuka. Karena Dia mengasihi saudara. Karena itu dikatakan ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada saudara dan saya, itu cukup lebih besar daripada semua kejahatan yang kita lakukan. Tapi perhatikan, karena itu ia katakan, ianya besar apa kecil? Besar. Tetap karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak. Ini saudara, Tuhan paling tidak suka dengan orang yang congkak, sombong, angkuh. Karena orang-orang seperti ini merasa dia tidak butuh Tuhan. Makanya Tuhan bilang, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di awal tahun ini Tuhan minta kita mau merendahkan diri di hadapan Dia. Akui sebuah kesalahan kita. Mungkin tahun 2022 kita banyak ya menyakiti hati Tuhan. Di hari pertama tahun yang baru Tuhan minta rendahkanlah dirimu di hadapannya. Minta ampun sama Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau hari ini. Bahkan seterusnya, aku membutuhkan Engkau. Aku tidak mau berjalan tanpa Engkau ada di dalam hidupku. Ada amin. Saudara, minta sama Tuhan di hari pertama ini, supaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bahkan Dia tinggal diam di dalam kita. Sehingga kita mampu berjalan di tahun 2023 ini bersama dengan Dia dalam kemenangan lepas kemenangan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi jangan congkak. Orang-orang seperti ini Tuhan benci. Karena dia merasa dia sanggup, dia bisa, dia mampu. Tapi jelas Tuhan bilang, tetapi Ia mengasihani orang yang rendah hati. Dia tutup perikop ini dalam ayat yang ke-10. Rendahkanlah, nih perhatikan saudara. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan di tahun 2023 ini. Ya, lihat ayat yang ke-10. Dan ia akan meninggikan engkau. Dia buat saudara berhasil. Dia buat saudara diberkati. Dia pulihkan saudara. Dia tolong saudara, mujizat lepas mujizat terjadi. Sehingga namanya dimuliakan. Tapi Tuhan minta mendekat. Bersihkan hidup kita, hati kita. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau saudara ingat, ada cerita dalam Lukas, ingat waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga tadi. Dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50 dan seterusnya. Kita tahu Tuhan Yesus menampakkan diri ketika murid-muridnya ngumpul di satu ruangan. Mereka kaget dan akhirnya mereka tahu bahwa itu Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kenapa mereka dibawa keluar saudara? Sampai luar kota, sampai dekat Betania. Saya mau tanya, Tuhan Yesus sanggup gak naik ke sorga, menghilang dalam ruangan itu? Sanggup gak? Sanggup. Tapi perhatikan, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-muridnya dibawa keluar dulu nih. Kenapa dibawa keluar? Murid-muridnya dibawa keluar karena saat itu ketika Tuhan Yesus mati, murid-muridnya banyak yang kembali kepada kehidupannya yang lama. Yang dulunya nelayan menjadi penjala manusia. Waktu Yesus mati ditangkap, balik lagi jadi nelayan. Hidupnya yang lama. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga memberkati mereka, Dia bawa keluar. Artinya ayo tinggalkan hidupmu yang lama. Bukan berarti kita jual harta kita berhenti bekerja terus kita melayani Tuhan saja. Tuhan minta hari ini, tahun yang baru, bekerjalah dengan baik.
hiduplah dengan baik. Semuanya yang kita lakukan dengan baik. Ada amin? Usaha yang baik. Sehingga tahun 2023 Tuhan akan tetap memberkati kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Karena saudara, Efesus 5 ayat 15 katakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan sudah peringatkan kepada kita. Saudara mau berhasil, saudara mau sukses, saudara mau sembuh, saudara mau pulih. Bukan berarti keadaan itu baik, keadaan sulit. Tapi kalau kita mau semua yang baik itu terjadi di tahun 2023. Alkitab sudah ingatkan kita. Pergunakanlah waktu yang ada. Hiduplah seperti orang arif. Hiduplah dalam kebenaran. Ada 365 halaman yang harus kita tulis di tahun 2023 ini. Buatlah setiap halaman menjadi satu cerita yang manis bersama dengan Tuhan. Ada amin? Matius 11 ayat 28. Tuhan lihat, ini yang Tuhan ayat-ayat Tuhan kasih. Kita baca sama-sama Matius 11 ayat 28. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan. Saya mau tanya, Tuhan tahu gak kalau kita punya masalah? Tuhan tahu gak kalau kita lagi susah? Tahu. Tapi ayat ini buat kita semua di tahun 2023. Perhatikan. Marilah kepadaku. Artinya Tuhan yang datang atau kita yang datang ke Tuhan? Kita yang bawa masalah kita apa Tuhan datang? Tuhan minta di tahun 2023. Kita yang datang kepada Tuhan dan bawa semua masalah pergumulan kita. Minta sama Dia. Karena apa? Mungkin manusia belakangan ini karena teknologi yang berkembang dengan luar biasa, ya, akhirnya banyak orang ya. Kita tahu di Eropa sekarang, Eropa akan mengalami satu krisis yang luar biasa tahun 2023 ini. Kalau kita karena beda kultur, beda budaya, ya saya percaya kita akan lebih bisa survive ketimbang orang Eropa. Karena kalau budaya kita nih, kalau kita main ke rumah saudara nggak harus bikin janji. Kadang-kadang kita datang aja terus keluarga kita terima kita dengan baik. Dia siapkan apa? Makan, minum pastinya, iya kan? Kalau orang di luar sana nggak bisa. Budayanya beda, kulturnya beda. Tapi dengar baik-baik saudara. Tahun 2023 Tuhan minta sekarang kita mau banyak mengandalkan Tuhan. Kita bawa masalah kita. Tuhan tahu kok pergumulan kita. Tapi Tuhan minta, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tahun 2023 saat saudara berbeban berat, saat saudara letih, Tuhan ingatkan, cukup datang kepada Tuhan. Nggak ada amin. Apapun masalah pergumulan, Dia sanggup memberikan jalan keluar, solusi untuk masalah saudara. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Ketika ada orang lumpuh di kolam Bethesda, orang lumpuh ketemu Tuhan Yesus. Apa yang terjadi saudara? Tuhan Yesus masih nanya kan, apakah kamu mau sembuh? Kalau kita pakai logika, masa sih orang lumpuh gak mau sembuh? Halo? Halo? Orang lumpuh pasti mau sembuh. Orang kekurangan pasti mau uang, diberkati, betul gak? Orang sakit pasti mau sembuh. Tapi Tuhan Yesus pakai tanya nih, apakah engkau mau sembuh? Tahun 2023 Tuhan mau kita betul-betul minta sama Dia. Apapun masalah pergumulan kita. Apapun yang kita mau terjadi, minta kepada Tuhan. Itu bukti kita benar-benar mau terus mengandalkan Tuhan. Hari ini Tuhan buat ada banyak orang dengan harta kekayaannya, kepintarannya, relasinya. Ternyata masalah yang mereka alami tidak dengan masalah yang mereka alami. Semua yang dia miliki, kepintaran, harta kekayaannya, relasinya tidak dapat menolong. Selain Yesus Kristus yang bisa menolong kita.
Ada amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan minta kita tahun 2023 banyak mendekat. Caranya bersihkan hidup kita, hati kita. Dan selalu kita mau andalkan Tuhan dengan meminta kepada Tuhan. Ayat terakhir, Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa tentang doa yang dikabulkan dalam Matius 7. Yuk kita baca ayat yang terakhir, Matius 7 ayat 7. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mintalah, maka diberikannya kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, Tuhan bilang, ya, Tuhan siap memberkati kita. Tuhan siap memulihkan kita. Tuhan siap memberikan kelegaan. Tapi kata Tuhan, 2023 kerjakan bagian kita. Minta, cari, ketuk. Maka Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati saudara. Sehingga hidup kita semua tahun 2003 Jemaat GBI REM tetap berhasil, tetap sukses, tetap diberkati, tetap mengalami mujizat lepas mujizat. Tepuk tangan dulu yang luar biasa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Saya minta pemain musik maju ke depan. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita tundukkan kepala. Saya ajak kita semua yang ada di tempat ini. Kita berdoa. Katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau di tahun 2023 semakin lagi bisa boleh menyenangkan hati Tuhan. Aku mau mempersembahkan tubuhku menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Aku mau bersihkan semua kehidupanku, mulai dari keluargaku, pelayananku, rumah tanggaku, usahaku, semuanya. Aku mau serahkan ke dalam campur tangan Tuhan. Aku mau memberikan yang terbaik supaya hidupku bisa selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara berdoa. Tuhan tahu apa masalah pergumulan saudara. Tuhan dia maha tahu. Dan bagi dia tidak ada mustahil. Tapi di awal tahun Tuhan ingatkan kepada kita. Sekarang waktunya kita yang mendekat kepada dia. Kita yang benar-benar mau datang kepada dia dan meminta pertolongan, meminta berkatnya, kuasanya. Sehingga mujizat terjadi di awal tahun ini dan seterusnya sampai akhir nantinya di tahun 2023. Tuhan minta saudara berdoa. Saudara berdoa. Saya akan berikan waktu sedikit panjang saudara. 5 menit untuk saudara berdoa. Dan katakan awali di hari pertama di tahun 2023 ini. Minta ampun sama Tuhan. Dan katakan Tuhan aku mau mempersembahkan yang terbaik. Keluargaku, usahaku, pelayananku, hidupku. Engkau baik. Biarlah kami bisa selalu stay close to you Lord Jesus. Kami bisa tetap selalu dekat kepadamu Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita bersuka cita, kita bersyukur di hari pertama ini kita boleh ada di bait Tuhan. Dan kita menikmati berkat dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak hambanya, Bapak Gembala, Tuhan memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kita persiapkan persembahan kita, dan kalau di antara Bapak Ibu ada yang belum terima atau ambil amplop tadi, boleh lambaikan tangan nanti pengerja akan bagikan. Ya, depan ada. Di depan. Selamat siang. Terima kasih Pak Pengki Anto atas firman-Nya. Biar firman ini menjadi rema dalam hidup
kami semuanya. Sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan. Angkat amplop yang kita sudah terima. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala berkat, kesehatan, kehidupan yang kami sudah lalui di tahun 2022. Biar di tahun 2023 kami akan lebih diberkatin. Sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan. Berkati persembahan yang kami berikan biar berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Biar di lain kesempatan kami dapat bersama memberi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan sukacita dan memberi dengan kerelaan hati. Saudara yang dikasih Tuhan, saya kembali ingatkan ada 2 rekening sekarang gereja. 1 rekening yang biasa yang sudah dari awal, itu adalah rekening buat persembahan, ucapan syukur, perpuluhan dan lain-lain untuk semua kegiatan operasional kita. Tetapi untuk gedung gereja, khususnya untuk yang ada di Hotel Ciputra, kita membuka rekening baru ya atas nama GBI Rem. Kemarin ini kebetulan pengurus yang bertanggung jawab untuk gedung ya di awal tahun ini sedang pergi, ada holiday, jadi saya hanya melaporkan saja ya dana yang kita butuhkan memang tidak kecil saudara, cukup besar, itu sekitar 600 juta saudara, dan saya dapat laporan kemarin dana yang masuk adalah bentar saudara, orang sabar disayang Tuhan. Mana dia? Sebentar ya saudara ya. Belum. Pokoknya ini saya lagi bingung nyarinya di mana. Ada 61 juta kemarin yang masuk. Jadi 61 juta sekian. Boleh tepuk tangan dulu. Masih jauh tapi saya percaya kita semua percaya untuk yang di Hotel Ciputra kita juga pasti bisa pikul sama-sama, kita melayani sama-sama. Ada amin? Kita akan akhiri tapi saya ingin menyampaikan pesan Tuhan untuk di awal tahun ini adalah stay close to Jesus. Saudara yang dikasih Tuhan, saya bacakan ayatnya di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-8a. Yakobus 4 ayat yang ke-8a dikatakan mendekatlah kepada Allah dan Ia mendekat kepadamu. Tuhan minta kita di tahun ini mendekat kepada Tuhan. Memang ada sesuatu yang agak sedikit kalau kita perhatikan awkward atau sedikit aneh. Kalau kita perhatikan dikatakan mendekatlah kepadaku dan Ia akan mendekat kepadamu, seolah-olah Tuhan itu jauh dari kita. Tuhan tidak pernah jauh, tetapi kita yang menjauh dari Tuhan. Kita yang mengusir Tuhan keluar dari kehidupan kita. Karena kalau saudara baca Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 10, di situ dijelaskan karena dosa kita, karena kesalahan kita, karena pelanggaran kita, itu kita yang mengusir Tuhan keluar. Waktu kemarin kita merayakan Natal, Dia lahir untuk menghapus dosa kita, menyelamatkan kita. Dia naik ke surga, memberikan seorang penolong yang hari ini ada di dalam setiap hati kita. Tetapi kita yang mengusir Tuhan keluar lewat kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Dan Tuhan minta di tahun 2023 kita mendekat. Maka Tuhan akan mendekat. Kerjakan bagian kita di tahun 2023. Percaya kalau Tuhan di pihak kita, amanlah hidup kita di tahun 2023. Tadi Pak Pengki sudah katakan, karena Dia yang mempunyai segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak kami yang di surga, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa di awal tahun, hari pertama di tahun yang baru, tahun 2023. Kami percaya tahun ini menjadi tahun yang manis buat kami, tahun yang indah buat kami, karena Tuhan berjalan bersama dengan kami, karena Tuhan selalu tinggal diam di dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menyertai kami.
Terima kasih untuk hamba-Mu, Pastor Pengki Ando. Sekali lagi kami bawa dalam doa, Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, berkati keluarganya, pelayanannya. Berikan hamba-Mu umur panjang, pakai hamba-Mu lebih-lebih lagi. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, bahkan yang tidak melayani, yang mungkin ada di luar kota, luar negeri, Tuhan memberkati. Seluruh jemaat Tuhan yang ada, juga yang ada di tempat ini, yang sedang pergi keluar kota, luar negeri, semuanya Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Baik juga yang ada di Hotel Ciputra. Tuhan juga berkati pemilik tempat ini, Pak Akong dan Ibu Eva. Tuhan berkati. Kota kami, kota Jakarta, Tuhan berkati. Indonesia diberkati, para pemimpin bangsa ini diberkati. Tahun 2023 Indonesia diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mau pulang, kami arahkan mata hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini di awal tahun. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun yang baru ini, Tuhan membuatnya berhasil. Kau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Engkau hidup dalam kemenangan. Dan sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya kita yang diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru.